Halo, hari ini kita akan membahas soal latihan TIU mengenai topik silogisme. Nah, silogisme di sini berarti penarikan kesimpulan ya. Kita coba mulai dari soal pertama. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan padi memiliki akar serabut. Oke, berarti tanaman padi bijinya tidak berkeping dua ya. Tanaman A adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Nah, jadi kalau untuk menjawab soal-soal seperti ini biasanya penghubung antar kalimat itu biasanya tidak muncul di kesimpulan. Misalnya, tanaman A adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Nah, di sini tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Berarti tanaman A adalah tanaman yang memiliki akar tunggang. Sehingga hubungannya dengan padi, karena padi itu akarnya serabut, maka tanaman A adalah tanaman yang bukan tumbuhan padi begitu. Kalau yang B kita lihat tanaman A memiliki akar serabut itu salah karena akarnya tunggang. Yang C tanaman A adalah tumbuhan padi yang memiliki akar tunggang. Salah karena padi itu akarnya serabut ya. Yang D tanaman A adalah jenis tumbuhan padi itu salah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Begitu. Lanjut ke soal nomor 2. Semua jam tangan merek Rolex itu berada paling atas. Jadi kita coba buat urutan dulu. Ini atas, terus ini tengah, terus mungkin yang bawah juga ada ya. Oke, nah katanya semua jam tangan merek Rolex itu berada paling atas. Berarti yang termasuk kategori jam tangan paling atas itu salah satunya adalah Rolex. Sedangkan untuk jam tangan Casio itu berada di tengah. Nah, sehingga kita lihat ke optionnya, jam tangan Casio mungkin jam merek Rolex salah ya. Karena Rolex dan Casio itu beda tingkatan, tidak beririsan. B, jam tangan Casio jelas bukan merek Rolex, benar. C, beberapa jam tangan merek Rolex berada di tengah, salah karena semua Rolex itu berada di atas. Semua jam tangan yang berada di tengah adalah jam tangan Casio, ini salah. Kenapa? Karena salah satu yang berada di tengah itu Casio, tapi belum tentu semua yang di tengah itu mereknya Casio. Ada jam-jam yang lain, misalkan jam A, jam B, begitu. Maka yang D ini salah. Yang E tidak dapat disimpulkan. Nah, ini kita dapat option yang bisa kita simpulkan, maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 3, tidak ada warga Hertasnik yang tidak memiliki KTP. Nah, kalimat lain dari kalimat ini adalah semua warga Hertasnik memiliki KTP, berarti ya karena tidak ada yang tidak punya KTP sehingga semuanya memiliki KTP. Selanjutnya, Yanto adalah warga desa Hertasning. Nah, kesimpulannya adalah biasanya di sini aku melihat hubungan antar dua kalimat ini, berarti Hertasningnya dicoret sehingga kesimpulannya Yanto memiliki KTP karena Yanto warga Hertasning. Nomor 4, jika seorang siswa rajin maka nilai ujiannya pasti baik. Jika seorang siswa nilai ujiannya baik, maka ia akan diterima di kampus STAN. Dian seorang siswa yang rajin belajar. Nah, untuk mencari jawaban dari ini sebenarnya kita bisa gunakan rumus silogisme ya. Rumus silogisme yaitu P maka Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Oke. Nah, dari soal ini kita bisa misalkan P-nya itu yang ini. Q-nya nilai ujiannya pasti baik. Jika seorang siswa yang nilai ujiannya baik berarti ini Q juga. Diterima di kampus STAN itu R, kalimat yang lain. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa P maka Q, ini kan maka ya. Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Oke. Dan Dian seorang siswa yang rajin belajar. Siswa yang rajin belajar itu adalah P ya. Nah, berdasarkan modus ponen, nah ini adalah modus ponen. P maka R, pernyataan kedua P, maka kesimpulannya adalah R.
Nah, R itu apa? R itu adalah ia akan diterima di kampus STAN. Maka Dian diterima di kampus STAN. Jawabannya D. Jadi di sini udah ada 2 rumus ya. Aku tambah satu lagi, yaitu modus tolen. Nah, modus tolen itu jika P maka R, terus di sini ingkaran R, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua hewan adalah makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk, semua hewan bertanduk makan rumput. Oke, kita lihat yang A. Kijang hewan bertanduk. Oke. Yang A, kijang dapat memakan rumput itu salah karena tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Nah, kijang itu bisa jadi masuk golongan yang makan rumput atau yang tidak makan rumput. Yang B, kijang tidak dapat memakan rumput itu salah karena kan beberapa hewan bertanduk itu makan rumput. Nah, bisa jadi kijang itu memakan rumput atau tidak makan rumput. Oke, yang C, semua hewan tidak akan mati salah karena semua makhluk hidup itu akan mati. Hewan kan juga termasuk makhluk hidup. Yang D, semua hewan akan mati itu benar. Kalau yang E, semua hewan bertanduk akan mati. Oh, tidak semua, sorry. Tidak semua hewan bertanduk akan mati itu salah karena semua hewan itu pasti mati. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 6, semua burung tidak bersirip, semua kuda makan rumput. Nah, kalau kita lihat dari dua pernyataan ini, tidak saling berhubungan, tidak ada kalimat penghubungnya, maka tidak bisa kita tarik kesimpulan. Nah, kalau kalian jawab yang A, burung tidak makan rumput, itu salah. Kenapa? Karena kita menjawab soal sesuai dengan pernyataan. Nah, kita tidak bisa membawa ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi, kita harus menganggap bahwa soal yang diberikan atau pernyataan yang diberikan itu benar. Begitu. Dan tidak boleh dihubungkan dengan fakta-fakta di kehidupan sehari-hari. Nomor 7, pengurus koperasi seharusnya memiliki jiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, term penghubungnya yaitu adalah pengurus koperasi, maka pengurus koperasinya kita coret. Sehingga kesimpulannya, sebagian ketua RT memiliki jiwa sosial. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Berarti yang term penghubungnya di sini adalah kertas yang berguna ya. Sehingga karena di sini soal semua dan sebagian, biasanya jawabannya sebagian, tapi tidak selalu. Kita lihat yang A, semua kertas gambar harganya murah. Itu salah ya karena hanya sebagian saja. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Belum tentu. Sebagian kertas harganya murah. Oke, benar. Yang ini benar ya. Karena sebagian kertas itu harganya murah. Ya, benar. Terus, kertas yang murah itu sangat berguna. Belum tentu. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah tidak bisa dibalik ya. Atau semua kertas yang murah itu berguna. Itu tidak bisa dibalik. Yang E, semua kertas yang sangat berguna itu adalah kertas gambar. Oke, belum tentu ya. Semua kertas yang sangat berguna itu adalah kertas gambar. Belum tentu. Tapi kalau semua kertas gambar itu berguna, tidak bisa dibalik. Semua kertas yang sangat berguna itu kertas gambar itu belum tentu. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 9, jika kinerja bank perbankan syariah menurun, maka pertumbuhan ekonomi syariah juga menurun. Jika bank syariah tidak melakukan promosi, maka pangsa pasar bank syariah akan menurun. Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat atau pangsa pasar bank syariah mengalami peningkatan. Kesimpulannya adalah, oke di sini aku misalkan dulu ini P, ini Q, ini R, berarti di atasnya ya. Ini R, ini S. Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat. Pertumbuhan ekonomi tadi Q ya, pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi syariah menurun itu Q, berarti kalau pertumbuhan ekonomi syariah meningkat itu ingkarannya, berarti ingkaran Q. Atau pangsa pasar bank syariah mengalami peningkatan, berarti ingkaran S, karena S tadi adalah pangsa pasar bank syariah itu menurun. Nah, coba kita tuliskan dulu P maka Q, R maka S, ingkaran Q atau ingkaran S. Oke. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kita punya pernyataan-pernyataan yang ekuivalen. Oke. Yang pertama adalah P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Selanjutnya yang kedua, P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q gitu ya. Ingkaran P atau Q. Nah, sehingga yang pernyataan yang dalam bentuk atau ini itu bisa ekuivalen dengan kita pakai ini ya, pernyataan ekuivalen yang nomor 2, yaitu yang huruf depannya itu kita kasih ingkaran. Ingkaran Q kalau kita ingkarkan itu jadinya Q. Q maka ingkaran S. Oke, yang S-nya tetap ingkaran ya, yang berubah itu yang depan saja. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan dari 1 dan 3 dulu, karena dia sama-sama ketemu Q ya. P maka Q, Q maka ingkaran S. Hingga kesimpulannya adalah, berdasarkan rumus silogisme yang tadi, kesimpulannya adalah P maka ingkaran S. Oke. Nah, ini kita anggap pernyataan keempat ya. Nah, pernyataan keempat ini dengan pernyataan kedua kita mau saling hubungkan, tetapi penghubungnya itu kan sebenarnya S, tapi satu S, satu bukan S, satu ingkaran S. Sehingga ini ekuivalen. Oke, tunggu sebentar. P maka Oke. Sehingga P ingkaran S itu ekuivalen dengan, kita pakai pernyataan ekuivalen yang pertama, S maka ingkaran P gitu ya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan 2 dan 4, yaitu R maka S, S maka ingkaran P, maka kesimpulannya R maka ingkaran P. Nah, kalau kita lihat optionnya di sini ada atau, dan, terus apalagi di sini kita meningkat. Oh, ini jika makanya. Oke. Nah, R maka ingkaran P berdasarkan pernyataan ekuivalen yang kedua itu kita bisa ubah ke dalam bentuk atau, yaitu ingkaran R atau ingkaran P gitu ya. Ingkaran R atau ingkaran P. Nah, kita lihat ingkaran R atau ingkaran P itu adalah bank-bank syariah melakukan promosi atau kinerja bank syariah meningkat. Bank syariah melakukan promosi atau kinerja bank syariah meningkat. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Sama saja ya, kalau atau kinerja bank syariah meningkat atau bank-bank syariah melakukan promosi itu sama saja. Maka jawaban yang benar adalah yang A, begitu. Jadi silakan dipahami rumus-rumus yang ekuivalen seperti ini. Kenapa? Karena biasanya di option itu dia tidak ada gitu, harus kita ubah dulu ke dalam bentuk lain. Oke, kita lihat soal nomor 10. Semua tanaman adalah kayu. Nah, biasanya kalau untuk menjawab seperti ini bisa juga ya pakai grafik-grafik seperti ini. Semua tanaman itu adalah kayu. Oke. Beberapa jenis kayu itu rapuh gitu ya. Berarti ada kayu yang beberapa jenis kayu itu rapuh. Oke. Oke, berarti ini yang rapuh ya. Oke.
Kita coba lihat, semua kayu yang rapuh itu adalah tanaman. Semua kayu yang rapuh adalah tanaman itu salah. Kenapa? Kalau yang A itu dia semua kayu yang rapuh itu adalah tanaman, belum tentu karena di sini ada kayu yang bukan tanaman, begitu. Selanjutnya, semua tanaman adalah rapuh itu salah karena tidak semuanya tanaman itu rapuh ya, ada juga yang tidak rapuh. Nah, contohnya yang ini. Ini kan tanaman yang tidak rapuh karena tidak masuk ke dalam lingkaran yang rapuh. Sebagian tanaman bukan kayu, salah karena semua tanaman adalah kayu. Semua kayu adalah tanaman, belum tentu semua tanaman yang kayu. Sebagian kayu yang rapuh bukan tanaman. Sebagian kayu yang rapuh bukan tanaman itu benar, berarti yang ini dia jawabannya. Tidak, Mas. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Sebagian tanaman bukan kayu. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Jadi lebih enak kalau mencari jawabannya dalam bentuk irisan seperti ini. Karena kita bisa lihat arsiran-arsirannya itu yang mana sebenarnya. Oke, nomor 11. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai, sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Berarti term penghubungnya sebenarnya yang pandai ya. Sehingga seharusnya kesimpulannya adalah sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian karena dia bukan siswa yang pandai. Jawabannya yang D. Gitu. Karena siswa yang lulus ujian itu pasti pandai. Berarti kalau dia tidak pandai berarti dia tidak lulus ujian gitu. Nomor 12, jika air tercemar maka penduduk bersih. Jika penduduk bersih maka harga sabun meningkat. Nah, kita pakai silogisme yang tadi. P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Jika air tidak tercemar maka harga sabun meningkat. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua tebing berwarna merah, sebagian jurang adalah tebing. Nah, kita bisa lakukan jawaban seperti tadi ya. Oke. Semua tebing berwarna merah, berarti ini tebing berwarna merah. Sebagian jurang adalah tebing, sebagian jurang adalah tebing. Nah, berarti kita bisa buat yang jurangnya itu seperti ini. Karena sebagian ya, berarti dia mengiris tebing itu sebagian. Oke, kita lihat optionnya. Yang A, semua yang merah adalah tebing. Semua yang merah adalah tebing itu salah karena salah satu yang merah itu tebing, tapi enggak semua yang merah itu tebing. Semua jurang berwarna merah itu salah karena ada juga jurang yang tidak berwarna merah, yaitu yang ini. Yang ini. Yang C, sebagian jurang berwarna merah. Oke, benar yang C, sebagian jurang berwarna merah. Coba kita lihat yang D, semua jurang adalah tebing, itu salah. Semua yang merah adalah jurang, itu salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C tadi. Sebagian jurang berwarna merah dengan jawaban yang ini. Artirannya yang ini. Ini kan sebagian jurang berwarna merah. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 14. Jika Tony juara lomba lari, maka Tony akan pergi ke Singapura. Tony pergi ke Singapura dan ke Thailand. Nah, maka kita lihat option yang A. Jika Tony pergi ke Singapura, maka ia juara lomba lari. Oke, ingat ya, kita nggak boleh balik gitu. Jika Tony juara lomba lari, maka dia ke Singapura. Tapi kalau dia ke Singapura, belum tentu dia
pergi karena juara lomba lari begitu. Yang B, jika Tony pergi ke Singapura maka Tony tidak lulus ujian. Salah. Belum tentu. Jika Tony juara lomba lari maka Tony pergi ke Singapura dan Thailand. Ini salah. Yang E, Tony akan pergi ke Singapura jika Tony juara lomba lari. Yang D juga salah, maka jawaban yang benar adalah yang E. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa modus ponen itu kan P maka Q, pernyataan kedua P maka kesimpulannya adalah Q gitu. Nah, tetapi kalau P maka Q terus di sini Q, kesimpulannya itu tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Jangan disimpulkan P ya. Jadi kalau si Tony pergi ke Singapura, ya belum tentu dia tuh pergi karena juara lomba lari. Tapi kalau dia juara lomba lari, udah jelas dia ke Singapura. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E, Tony akan pergi ke Singapura jika Tony juara lomba lari. Oke, nomor 15. Jika Bayu suka sepak bola, maka Bagus suka catur. Mereka bersaudara dan Bagus tidak suka catur. Oke, namun Bagus suka sepak bola. Sehingga Bayu dan Bagus suka sepak bola itu salah. Kenapa? Bagus suka sepak bola, maka Bayu pasti tidak suka sepak bola. Kenapa? Karena jika Bayu suka sepak bola, pasti Bagus suka catur. Sedangkan si Bagus itu suka sepak bola. Bayu dan Bagus sama-sama tidak suka sepak bola itu salah, karena Bagus suka sepak bola. Bayu dan Bagus suka catur salah, Bagus suka sepak bola. Bayu suka yang Bagus suka itu salah, Bayu tidak suka sepak bola. Oke, ini jawaban yang benar. Kenapa? Karena kalau si Bagus itu suka catur berarti Bayu suka sepak bola. Nah, ternyata Bagus yang suka sepak bola berarti Bayu tidak suka sepak bola. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Setiap siswa teladan pasti terkenal di sekolah. Setiap siswa yang aktif pasti siswa teladan. Sebagian siswa kelas A terkenal di sekolah. Berarti jawabannya, sebagian siswa kelas A coba kita lihat yang A. Sebagian siswa teladan namun tidak terkenal di sekolah. Oke, kita bisa pakai irisan ini sih. Setiap siswa teladan pasti terkenal. Oke. Dia teladan pasti terkenal. Setiap siswa yang aktif pasti teladan. Berarti di dalamnya ini ada siswa aktif ya. Siswa yang aktif dia pasti teladan. Sebagian siswa kelas A terkenal di sekolah. Oke. Berarti kita iriskan ya. Kelas siswa A. Sebagian siswa teladan namun tidak terkenal itu salah karena semua yang teladan itu terkenal. Seluruh siswa kelas A jadi teladan itu salah karena hanya sebagian. Ada siswa aktif tapi tidak terkenal. Salah karena setiap siswa yang aktif itu teladan dan teladan itu pasti terkenal. Sebagian siswa kelas A yang aktif tidak terkenal. Salah ya. Siswa kelas A yang aktif pasti terkenal. Jawaban yang benar adalah yang E. Siswa yang aktif pasti terkenal. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Semua siswa mendapatkan seragam, sebagian siswa mendapatkan sepatu. Jadi, ada siswa yang dapat seragam tapi tidak dapat sepatu ya, karena hanya sebagian siswa yang mendapatkan sepatu. A. Semua siswa mendapatkan seragam dan sepatu salah. Sebagian siswa mendapatkan seragam dan sepatu benar. Siswa yang mendapatkan seragam selalu mendapat sepatu salah karena hanya sebagian yang mendapat sepatu. Siswa yang mendapat seragam tidak mendapat sepatu salah karena ada sebagian yang mendapat sepatu. Siswa tidak mendapatkan seragam dan sepatu itu salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 18. Semua penyakit bisa disembuhkan. Sebagian penyakit disebabkan karena virus. Oke, yang A, semua virus menyebabkan penyakit itu salah.
Kan karena ada virus yang dia tidak menyebabkan penyakit ya. Yang B, beberapa virus menyebabkan penyakit. Bisa jadi. Yang C, beberapa virus dapat disembuhkan. Salah, bukan virus yang dapat disembuhkan, tetapi penyakitnya. D, beberapa virus dapat disembuhkan dikarenakan virus. Salah. Yang E, penyakit karena virus dapat disembuhkan. Oke, jawabannya benar adalah yang E. Kenapa yang B itu tidak benar, kurang tepat? Karena kita ingin mencari kesimpulan yang berhubungan di antara dua kalimat ini, yaitu penyakit yang disembuhkan sama penyakit yang disebabkan karena virus. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang E, penyakit karena virus itu dapat disembuhkan. Kenapa? Karena semua penyakit bisa disembuhkan, gitu. Oke, soalnya hanya sampai soal nomor 18. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like, komen, dan subscribe. Dan silakan komen di kolom komentar soal-soal apa yang sebaiknya kita bahas atau saran-sarannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.